Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Reza. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan tugas minggu ke-15 yaitu tentang API. Apa itu API? API adalah sekumpulan aturan, protokol, dan alat untuk membangun perangkat lunak dan aplikasi. Ini bertindak sebagai perantara perangkat lunak yang memungkinkan dua aplikasi saling berkomunikasi dan berbagi data tanpa perlu mengetahui detail internal satu sama lain. Kita masuk ke ekosistem pengembangan. Di sini saya menggunakan eh, Python sebagai bahasa utamanya. Kemudian untuk backend saya menggunakan Flash. Kemudian NLTK sebagai pustaka NLP utama untuk tokenisasi stop words dan analisis korpus bahasa. Di sini saya menggunakan tools Postman untuk simulasi HTTP request dan analisis respon. Alur cara kerja sistemnya itu dimulai dari klien mengirim data teks panjang dalam format JSON via Postman. Kemudian Flash API menerima request dan menjalankan script atau logika yang sudah coding di Python-nya. Kemudian server memberi respon yaitu berupa hasil komputasi ke klien dalam format JSON terstruktur. Oke, di sini saya akan menjelaskan akan memulai endpoint pertama yaitu chat. Di sini kita akan menggunakan algoritma text summarization otomatis. Text summarization otomatis itu terbagi menjadi dua, yaitu abstraktif dan ekstraktif. Di mana abstraktif itu memahami teks dan menghasilkan ringkasan dengan kalimat baru, mirip seperti cara manusia. Contoh yang paling umumnya itu seperti ChatGPT dan model LLM. Kemudian ada metode kedua itu ekstraktif, yaitu dengan memilih dan mengekstrak kalimat penting dalam teks asli berdasarkan skor kepentingan. Text summarization juga terbagi menjadi beberapa langkah, yaitu tokenisasi. Itu untuk memecah paragraf menjadi kalimat dan kata. Kemudian membuang kata yang tidak stop remover itu berfungsi untuk membuang kata tidak bermakna. Contohnya yang dan lain-lainnya. Kemudian frekuensi kata, menghitung kemunculan kata kunci. Setelah dihitung, masuk ke bagian scoring, memberi nilai pada setiap kalimat. Oke, di sini kita akan mempraktekkan. Pertama kita masuk ke VS Code, kita jalankan si kodenya ini, si filenya ini terlebih dahulu. Ketika sudah dijalankan, kita akan mendapatkan run, apa sih namanya? Seperti link nih. Ketika kita klik, kontrol klik, maka outputnya halo dunia. Di sini kita akan buka Python. Kita akan mengcopy ini terlebih dahulu. Kemudian kita buka Postman, maksud saya. Kita pastikan link tersebut. Kemudian jangan lupa metode kita ganti menjadi post. Karena kita akan mengirim request. Kita masuk ke chat. Oke. Di sini kita masuk ke X from or conduct. I-nya itu kita dapat dari si kode. Kita akan mengirim eh, variabelnya dalam variabel kalimat. Kemudian di sini saya punya teksnya. Kalau kita lihat di sini ada 4 kalimat yang cukup panjang ya. Ini adalah tugas NLP untuk mahasiswa informatika. Titik. Kemudian text summarization digunakan untuk meringkas dokumen panjang. Kemudian kalimat ketiga itu metode extractive summarization
Bekerja dengan memilih kalimat penting berdasarkan frekuensi kata. Kemudian pendekatan ini lebih sederhana dan tidak menghasilkan kalimat baru. Jangan lupa kita centang, kemudian kita kirim. Nah, setelah melalui tahap extractive summarization, teksnya lebih sedikit, kalimatnya lebih sedikit, dan kita bisa lihat perbedaannya juga cukup jauh. Tapi ini bukan kalimat yang baru, bukan kalimat yang baru, tapi kalimat yang sebelumnya melalui tahap-tahap yang sudah kita sebutkan tadi. Sehingga hasilnya seperti ini. Metode extractive summarization bekerja dengan memilih kalimat penting berdasarkan frekuensi kata. Pendekatan ini lebih sederhana dan tidak menghasilkan kalimat baru. Ini adalah tugas NLP untuk mahasiswa informatika. Oke, kalau kita lihat di sini juga sama. Inputnya lumayan panjang ketika sudah melalui summarization, maka teksnya lebih sedikit. Oke, kita sekarang masuk ke eh, slash nilai. Yang slash nilai, kita jalankan kodenya terlebih dahulu. API 2, lalu enter. Oke, kita lihat di sini. Jangan lupa kita ubah ininya. Kalau kita ke kode yang kedua, itu variabel yang diambilnya adalah nilai. Jadi kita masukkan value-nya ini berupa nilai. Ini kita inikan dulu checklistnya. Maaf. Ini nilai. Kemudian ini nilai. Nah, untuk nilai kita bisa isi, kita lihat dulu terlebih dahulu logikanya itu. Misalkan apabila skornya lebih dari 80, dia akan mendapatkan grade A. Jika skornya lebih besar dari 70, maka grade-nya B. Kemudian apabila skornya 60, grade-nya C. Kalau dalam implementasi demo ini, kita akan coba terlebih dahulu. Misalkan kita masukkan nilai 100. Kemudian kita kirim. Nah, 100 sudah pasti, sudah tentu A. Karena kalau kita lihat di kodenya, eh syarat yang terpenuhi adalah yang ini. Kondisi yang terpenuhi adalah apabila nilai lebih besar sama dengan daripada 85, maka skornya A. Kita input adalah 100. Terus gimana kalau misalkan kita input 70? Kemudian kita kirim, maka grade-nya adalah C. Kita lihat lagi di sini 65 sudah pasti tidak, karena ini 70. Berarti di sini apabila nilai nilai lebih besar sama dengan 65 dan nilai lebih kecil dari 75, maka skornya C. 74 maksudnya. Oh, ini. Oh, 70 ya. 74, maka nilainya C. Karena kondisi yang terpenuhi adalah ini, maka nilainya adalah C.
Kemudian kita masuk ke endpoint terakhir yaitu endpoint kalimat. Di sini kita akan menjalankan kodenya terlebih dahulu. API 3. Oke, di kode yang ketiga ini singkatnya dia untuk menentukan apakah kalimat tersebut baik atau jahat. Baik, kasar atau baik. Di sini kita punya library kata kasar, ada bodoh, jelek, dan burik. Kita ke postman terlebih dahulu. Kita masukkan kalimat, kemudian key-nya kita tambah. Di sini kita lihat masih kalimat. Misalnya kita punya kalimat Adit jelek karena belum mandi. Seharusnya ini adalah kalimat kasar karena kalimat tersebut memiliki satu kata yang ada di list kata kasar. Jadi ini akan menjadi kalimat kasar seharusnya. Jika kita kirim, nah, hasil kalimat kasar. Terus gimana kalau misalnya eh, Aditnya udah mandi, ganteng. Oke, kalau kita kirim lagi, kalimatnya tergolong ke dalam kalimat sopan. Kenapa bisa sopan? Di sini kita bisa lihat eh, list kata-kata kasar ini. Kita punya library kata kasar. Di sini nggak ada yang namanya ganteng, kecuali kalau misalkan kita masukin kata ganteng itu ke dalam kata-kata kasar. Nah, maka si Adit ganteng karena sudah mandi ya, sudah mandi. Ini akan menjadi kata-kata kasar dikarenakan gantengnya ini terdaftar di list kata-kata kasar tadi. Coba kita send. Oh, ternyata harus kita coba ulang. Kita jalankan ulang, kemudian kita send lagi. Nah, sekarang kata kalimatnya sudah menjadi kalimat kasar karena gantengnya sudah terdaftar di list kata kasar. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.